Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi kita dengan topik keempat di mata kuliah Manajemen Patient Safety bersama saya, Siti Waslia. Saya adalah salah satu tim dosen Manajemen Patient Safety di Poltekkes Kemenkes Banten. Pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah pembelajaran hari ini, Anda diharapkan dapat memahami mengenai berbagai kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. Yang kedua adalah Anda dapat menganalisis berbagai kasus yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Ya, sebelum kita membahas tentang kebijakan lebih lanjut, ada baiknya kita review terlebih dahulu tentang definition of patient safety. The simple of definition of patient safety is the prevention of errors and adverse effects to patients associated with healthcare. While healthcare has become more effective, it has also become more complex with greater use of new technologies, medicines, and treatments. Di sini dikatakan bahwa patient safety adalah pencegahan dari kesalahan dan kejadian yang tidak diharapkan terhadap pasien yang dihubungkan dengan pelayanan kesehatan, di mana pelayanan kesehatan ini semakin efektif juga semakin kompleks dengan adanya kemajuan teknologi, pengobatan, dan perawatan. Apabila kita bicara tentang kebijakan yang berkaitan dengan patient safety, kita harus memahami tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/7/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, di mana isi lengkap dari Permenkes ini sudah saya share di modul di VLab. Silahkan Anda baca dan dipahami. Di bab 1 masih membahas tentang definisi. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen resiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien. Pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang harusnya diambil. Jadi, sebelum kita membahas kebijakan lebih lanjut, Anda harus punya mindset bahwa saat Anda nanti akan melakukan pelayanan keperawatan kepada pasien, maka salah satu standar yang harus Anda lakukan adalah tentang keselamatan pasien. Sehingga Anda bisa melakukan asuhan yang lebih aman dan tidak melakukan kesalahan atau tindakan yang seharusnya tidak diambil. Baik, di dalam Permenkes juga ada beberapa istilah yang harus kita review ulang supaya Anda lebih paham, yaitu yang pertama adalah kejadian tidak diharapkan, disingkat KTD adalah insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. KNC adalah insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, jadi kejadiannya belum sampai terpapar, ada kejadian tapi belum sampai terpapar ke pasien. Yang berikutnya adalah kejadian tidak cedera, di mana terdapat insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera. Berikutnya adalah kondisi potensial cedera, yaitu KPC, yaitu kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera tapi belum terjadi insiden. Kemudian yang terakhir adalah kejadian sentinel, yaitu suatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius. Baiklah, untuk lebih memahami tentang istilah tersebut, kita akan berlatih dengan kasus. Yang pertama, Anda boleh sambil menebak. Terdapat kerusakan alat ventilator, yaitu alat bantu nafas, dan disease shock atau pacu jantung di suatu rumah sakit. Belum ada pasiennya, tapi sudah ada kerusakan alat ventilator. Apakah ini termasuk ke KTD, KNC, KTC, KPC, atau sentinel? Ya, ini adalah termasuk dalam kejadian potensial cedera, di mana apabila ada pasien yang mau menggunakan alat tersebut tetapi alatnya rusak, maka sangat potensial terjadi cedera. Yang kedua adalah salah identitas pasien. Namun sebelum dilakukan, tindakan sudah diketahui. Jadi misalnya ada dua pasien dengan identitas yang hampir sama dan perawat salah melakukan menemui pasien tapi belum melakukan tindakan. Sebelum dilakukan tindakan, perawat sudah menyadari dan memohon maaf kepada
pasien tersebut dan melakukan tindakan kepada pasien yang sesungguhnya. Nah, ini masuk ke dalam kejadian nyaris cedera. Jadi sudah ada kejadian tapi tidak sampai pasiennya cedera. Kemudian yang berikutnya adalah pasien jatuh atau tertusuk jarum. Nah, ini tentu saja Anda sudah mengetahuinya ya. Ya, Anda benar, ini adalah kejadian tidak diharapkan. Kemudian kesalahan area yang operasi. Area yang dioperasi ini sangat fatal. Sebagai contoh misalnya area yang dioperasi harusnya di abdomen atas, ternyata dilakukan operasi di area abdomen bawah. Nah, ini sudah termasuk dalam sentinel. Yang terakhir, ada seorang pasien minum obat paracetamol, memang tidak ada efeknya, tapi dokter tidak meresepkan obat tersebut. Ini adalah masuk kejadian tidak cedera. Baik. Untuk mencapai tujuan Anda bisa menganalisis berbagai kasus yang terkait dengan kebijakan keselamatan pasien, maka kita akan berlatih tentang kasus-kasus. Nah, di modul sudah saya berikan 3 kasus, tapi di sini kita akan membahas 2 kasus dan 1 kasus nanti akan Anda searching sendiri. Yang pertama, yaitu seorang wanita berumur 48 tahun direncanakan operasi appendektomi. Jadi, sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokternya ya, kemudian dilakukan visit atau kunjungan preoperasi dan akan dilakukan anestesi lumbal ya, daerah lumbar. Saat dilakukan anestesi, pasien berteriak kesakitan. Tapi saat diperiksa ambang sakitnya, ternyata tidak ada respon obat pembiusannya. Nah, setelah dicek, perawat anestesi, ternyata obat yang diberikan bukan obat yang diresepkan, melainkan obat jantung yang bersifat neurotoksik. Kedua obat tersebut ternyata mirip namanya, dan akhirnya pasien dipindahkan ke ICU karena mengalami shock. Beberapa hari kemudian pasien mengalami paraplegia. Paraplegia ini adalah kelumpuhan. Nah, ini kalau kita rujuk dengan istilah tadi, Anda bisa menebak apakah ini kejadian KTD, KTC, KNC, KPC, atau sentinel? Ya, tentu saja ini adalah kejadian sentinel. Karena sudah merugikan pasien yang awalnya hanya direncanakan untuk melakukan appendektomi saja, ternyata pasien sampai mengalami shock dan mengalami kelumpuhan. Nah, kejadian ini berkaitan dengan pasal 1 ayat 7 ya. Yaitu kejadian sentinel adalah suatu KTD yang mengakibat kematian atau cedera yang serius. Untuk kasus yang kedua, di sini adalah kesalahan identitas. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Ini ada Tuan Joko Suryono dan Sungkono. Bedanya sedikit ya. Sama-sama dirawat di ruang penyakit dalam oleh dokter spesialis penyakit dalam. Di mana Joko Sungkono direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan lab dan CT scan. Tetapi keesokannya yang dibawa oleh perawatnya adalah Tuan Joko Suryono. Namun sampai ke radiologi, petugas radiologi mengecek dan ternyata ada perbedaan nama. Sehingga Tuan Joko Suryono dikembalikan ke ruangan. Nah, kejadian ini mengenai pasal 8 ayat 2A, di mana sasaran keselamatan pasien sebagian dimaksud pada ayat 1 meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Ya, jadi kita harus melakukan identifikasi pasien terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan dengan tepat. Baik, tadi sudah 2 kasus kita bahas. Nah, kasus yang berikutnya adalah kajian kasus rumah sakit PI ya pada tanggal 2 Februari 2012. Silakan Anda googling atau searching kasusnya, di mana kajiannya adalah seperti ini. Nah, pasal dan undang-undang yang ada ini ada juga bisa Anda baca di modul di Philab, sehingga Anda bisa membuat kajian seperti ini. Nanti Anda baca kasusnya, kemudian Anda analisis dan telaah tentang pasal-pasal yang sudah dituliskan di PPT ini. Baik. Tugas Anda untuk pertemuan kali ini adalah membuat trigger kasus, boleh nyata atau buatan, nyata lebih baik ya. Anda boleh searching ya, berselancar tentang kasus-kasus tentang keselamatan pasien, kemudian Anda tuangkan kasusnya, lalu Anda buat analisis seperti yang tadi telah dicontohkan. Baik. Dan tugas Anda silakan Anda masukkan ke dalam Philab. Ya. Baik, terima kasih.
atas perhatian Anda. Sekian pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.